Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu menghitung risk and return portfolio. Saya Putri Widya sebagai moderator dan teman-teman saya yang ikut serta mengerjakan tugas ini. Adapun saham yang kami pilih di sini secara acak, namun untuk data harga saham per tahun tetap kami pastikan agar menghitungnya dapat dilakukan. Data yang kami ambil antara Halo, lain perkenalkan saya Bank Dira BRI, Fauzi. Saya di sini akan PT Sarana menjelaskan Menara tentang Nusantara, return saham. dan PT Sido Muncul dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Return saham adalah tingkat Dari data keuntungan tersebut, yang dinikmati ada oleh juga data pemodal IHSG atas dan suatu data investasi yield yang 10 tahun. dilakukannya. IHSG merupakan Secara indeks sederhana, harga saham return gabungan saham tahun adalah 10 selisih tahun, dari harga jual merupakan saham harga. dengan harga belinya, ditambah dengan dividen yang diperoleh dari investasi saham tersebut. Rumus return saham itu sendiri adalah return saham sama dengan harga saham saat ini dibagi dengan harga saham sebelumnya dikurangi dengan 1. Perkenalkan, saya Esther Kristina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian portofolio serta menjelaskan juga cara perhitungan portofolio menggunakan rumus atau fungsi-fungsi yang ada di Excel. Kemudian untuk perhitungan portofolio. Di sini pengertian portofolio adalah kumpulan aset finansial seperti saham, obligasi, reksadana, komoditas, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa portofolio saham adalah kumpulan saham yang dimiliki oleh seorang investor. Kemudian untuk rumus menghitung portofolio, kita dapat menggunakan fungsi sum product. Rumusnya di sini sama dengan sum product, kemudian kita pilih return saham, dan kita pilih juga bobot datanya. Untuk sahamnya, di sini kita pilih saham BRI dengan bobot 35%, kemudian saham Sarana Menara Nusantara untuk bobotnya 10%, dan saham Sido Muncul untuk bobotnya 25%. Untuk bobot yang dipilih tidak ada maksud apa-apa. Di sini kita menggunakan bobot hanya untuk perhitungannya saja. Kemudian, selain menggunakan fungsi sum product, kita juga bisa menggunakan rumus lain. Contohnya seperti sama dengan, kemudian kita pilih return dari saham BRI, kemudian kita kali dengan bobot dari saham BRI, kemudian kita tambah dengan return saham Tower, kemudian kita kali dengan bobot dari saham Tower, kemudian kita kali lagi, kita tambah lagi dengan return saham Sido Muncul, kemudian kita kali dengan bobot dari saham Sido Muncul tersebut. Setelah selesai, kita langsung klik enter, lalu kita langsung mendapatkan nilai dari portofolionya. Perkenalkan, saya Intan Kartika Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang return, risk free, beta, standar deviasi, dan juga unrisk. Selanjutnya, perhitungan Sharpe PBRI, Sharpe TOWR, dan Sharpe Sido, serta Trainor BBRI, Trainor TOWR, dan Trainor Sido di tahun 2018, 2019, dan 2020. Di sini yang pertama Sharpe BBRI, kita menggunakan rumus yaitu nilai return portofolio dikurang nilai risk free dibagi nilai annual risk BBRI yang tahunan. Dan sebelumnya untuk yang risk free dan return portofolionya itu juga udah termasuk tahunan. Jadi di sini kita tidak perlu lagi dibagi 12. Selanjutnya kita mendapatkan hasil 1408,02, tetapi di sini negatif. Kenapa negatif? Kalau negatif itu artinya nilai returnnya itu masih di bawah nilai risk free.
Jadi kalau ditanya bagus atau enggaknya, lebih baik bagus yang positif dibandingkan negatif. Tetapi untuk keseluruhan nilai negatif juga tidak terlalu buruk. Untuk hasil dari 14.008,02 ini, kita bisa bilang jadi setiap 1% resiko si BBR ini memberikan excess return sebesar 14.008,02. Untuk yang SARP TOWR dan SARP SIDO itu rumusnya sama semua. Kita lanjut ke trainor BBRI. Di sini kita memakai rumus nilai return portofolio dikurang nilai risk free dibagi beta BBRI. Dan di sini mendapatkan hasil 181,04. Dan di sini pun dia terdapat negatif. Artinya sama ya. Jadi kalau negatif itu nilai returnnya itu lebih rendah dibandingkan nilai risk free. Dan untuk hasilnya itu bisa dibilang juga setiap 1% risiko si BBR ini memberikan excess return terhadap si tenor BBRI itu sebesar 181,04. Untuk selanjutnya yang trainor TOWR dan trainor SIDO itu rumusnya sama semua. Baik, saya Siti Lailatul Qamaria. Saya akan menjelaskan tentang SARP BBRI dan trainor BBRI untuk tahun 2018, 2019, dan 2020. Baik, saya dengan Ripka Lestari Pasaribu. Saya akan menjelaskan di sini cara menghitung untuk return SML ketiga saham tersebut juga dengan alfanya, dan return CML-nya begitu juga dengan alfa dari ketiga saham tersebut. Nah, kemudian untuk hasil dari return SML BRI di sini, SML TOWR selanjutnya di sini, untuk return CML sini, capital marketnya kita di bisa sini, dapatkan. Nah, untuk SML kita di pakai sini rumus dikatakan risk free-nya ditambah yaitu dalam security kurung smart light. return Jadi kalau BRI, IHSG-nya TWR dan SIDO dikurang muncul ini risk free merupakan dalam saham kurung individual, dikali standar maka definisiasi berapa sih untuk risiko return Bank yang BRI. seharusnya? Ya, di Nah, sini untuk yang rumusnya ada di sini kita dapatkan ini yaitu berapa hasilnya. risk free-nya ditambah untuk risk beta free-nya di sini dalam kurung dalam beta dikali 7,40% dalam kurung ditambah dengan return marketnya atau IGHSG-nya dikurang dengan risk free-nya gitu. Jadi di sini dikurang lagi akan dengan ada risk free-nya, hasilnya di mana lalu dikalikan dengan IGHSG-nya itu di tahun dengan 2018 resiko mengalami minus minus 4,64%. hasilnya. Namun untuk hasil yang didapatkan dari Bank BRI di sini yaitu sebesar 5,51% dan untuk saham lainnya dan minus 4%. Namun di sini kita kan ada selanjutnya untuk itu alfa bagaimana CML-nya, sini kita hasil menggunakan rumus return yang seharusnya di sini yaitu kurang return sebesar CML yaitu yang -nya BRI di sini. 0,55%. sendiri Jadi untuk returnnya mendapatkan alfa di mendapatkan sini, alfa SML BRI di sini yaitu return yang seharusnya sebenarnya dikurang dengan return yang seharusnya. Nah, di sini return BRI 0,55% itu dikurang dengan hasil return SML 5,151%, maka hasilnya di sini minus 4,99%. Nah, jadi di sini kita sudah dapatkan ada hasil agak kurang ya teman-teman karena dianggap masih minus. Namun di tahun SML 2019 angkanya cukup bagus yaitu 12,31%. Sama halnya juga dengan saham sebelumnya, saham sebelahnya yaitu ada SML TOWR sama SML SIDO muncul di tahun 2018.